karena kematian itu emang sangat menyakitkan, Mas. Tapi kita nggak boleh nyalahin takdir. Alia, tunggu! Alia! Apa benar kamu meninggal karena kesetrum? Tindakan kamu tuh makin gak masuk akal tau gak? Ini rumah sakit tempat kerjanya Sekar. Kamu siram dia saat dia lagi kerja. Apa tujuan kamu? Aku pikir dengan kamu kasih cermin ini ke Sekar, kamu akan damai sama dia. Dan sekarang aku kecewa berat sama semua tindakan kamu. Aku balikin sekalian. Satria, kamu jangan salah paham dulu dong. Aku lakuin ini semua, aku cuma mau buktiin apakah Sekar beneran manusia atau bukan. Dan itu air sakti, Satria. Dari paranormal. Ngomong apa sih? Kecewa aku sama kamu. Satria, bentar. Mau kemana sih? Ninggalin terus. Tunggu, dengerin dulu penjelasan aku. Sadar gak sih? Yang kamu lakuin ini gak masuk akal. Harusnya kamu mikir, Bel. Kamu ini gak pantas kayak gini. Sebagai orang yang berpendidikan, harusnya kamu malu. Karena apa? Tindakan kamu tidak menunjukkan kalau kamu berpendidikan. Bahkan bermoral. Aku paham, Bel. Kamu bisa ngalamin hal yang gak enak. Aku ngerti. Tapi bukan berarti kamu bisa melakukan hal buruk juga ke orang lain. Aku tuh cuma mau buktiin doang. Dan ini tuh bukan air sembarangan air. Ini air sakti, Satria. Kalau kita siram ini ke Sekar, kita langsung bisa buktiin apakah Sekar tuh manusia atau bukan. Itu aja kok. Dengar aku baik-baik ya. Mendingan daripada kamu repot-repot nyiramin air sakti atau apapun itu, fokus. Fokus sama kesehatan mental kamu. Karena tindakan kamu, ucapan kamu ini udah gak masuk akal. Mental. Satria, kamu aku sehat. Aku nggak sakit jiwa, Satria. Kalau kamu nggak percaya, udah. Mendingan sekarang kita buktiin langsung. Kita lihat nih, sekarang pasti udah bereaksi tuh air ini ke Sekar. Sampai kapanpun, aku gak akan pernah percaya sama kamu. Satria! Ih! Ngapa sih nggak percaya terus sama aku? Gak apa-apa, Bel. Bang, tapi ini beda, Bang. Sama hawa panasnya bintang. Lisnya lebih kayak kebakar, Bang. Cepat bawa saya pergi dari sini, Bang. Sebelum saya ngilang dan berubah jadi laras depan banyak orang. Ayo. Itu ada kursi roda. UGD. Heh. Udah kebukti kan sekarang kalau kamu tuh bukan manusia. Karena ini air sakti. Buktinya sekarang kamu tidak lemas kayak gini. Sekarang kamu gak bisa bohongin aku lagi. Weh, lu ngomong apa? Wah, sembarangan lu kalau ngomong. Dasar, ini anak gue udah 3 hari 3 malam kerja di UGD. Kebayang gak sama lu tensinya turunnya gimana? Darah rendah. Masih bagus, masih hidup juga. Enak aja lu. Dasar lu perempuan gak punya perasaan. Bel, ternyata kamu gak berubah juga ya, Bel? Babe gak perlu dengerin omongan Bella. Biarin dia ngomong sendiri. Siapa yang dengerin dia? Mana gue dengerin? Weh, sembarangan anak gue dibawa kemana tuh, Suster, tolong diperiksa, tolong ditangani ya. Baik, Pak. Aduh, kenapa Satria bawa aku ke sini sih? Semakin aku bertahan, semakin aku lemas. Aku pasti bisa berubah. Gimana, Sus? Weh, ngapain udah lu? Sini lagi. Enak aja, gendong-gendong kagak permisi. Kalian berdua ya, kagak usah ikut campur ngurusin anak gua deh. Gua bisa urus sendiri. Terus gimana? Suster, tolong jaga deh. Ya, ingat, usir ini 2.
Sebenarnya Sekar sakit apa? Apa benar-benar cuma kelelahan kerja? Aku nggak boleh terprovokasi sama ucapan Bella. Aku makin percaya air keramat ini membuahkan hasil. Kalau pasang mata kamu baik-baik, lihat tuh. Bentar lagi apa yang akan terjadi sama dia. Lihat aja, pasti reaksinya aneh-aneh. Bel, aku nggak ngerti sama isi pikiran kamu. Kamu berharap apa? Kamu berharap tiba-tiba Sekar berubah? Tolong dong logis, jangan aneh-aneh. Satria, aku yakin banget dia nyembunyiin sesuatu, pasti. Gak ada, Bel. Ada. Orang lagi sakit kok. Apaan sih? Sus, tapi saya Loh, mau... kok ditutup? Ih, saya belum selesai. Pasti kamu kerja sama kan mau nutupin semuanya, apa? Bel. Biarin aja dong, orang lagi sakit, biarin dia istirahat dulu. Kayaknya Jangan diganggu, ini rumah sakit harus selama beberapa hari ini gua kagak bisa jadi manusia lagi. Jadi lu jaga diri lu baik-baik ya. Hati-hati tuh sama si ceker mercon. Dia tambah nekat aja. Dia pengen bongkar identitas lu jadi manusia. Gua nggak, jangan bikin saya emosi. Kok bisa dia ngomongin orang sih? Bisa tenang nggak? Ini rumah sakit, Bella. Pasti bunyi semuanya, aku nggak usah kerja sama deh. Bella. Puas kamu. Udah nuduh aku dengan tuduhan kamu yang gak masuk akal. Udah ya Bel, cukup. Sekarang aku mau istirahat. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, aku bisa laporin kamu, Bel. Karena kamu udah ganggu hak pasien di rumah sakit ini. Kok bisa air keramatnya nggak berfungsi? Padahal tadi jelas-jelas aku lihat Sekar udah lemes banget. Tapi kenapa nggak berubah sih? Sekarang kamu harus jaga diri. Percuma kamu jaga orang lain. Kalau diri kamu sendiri aja nggak bisa kamu jaga. Ingat itu baik-baik ya. Iya Mas Satria. Saya mau istirahat dulu ya Mas. Permisi. Tante, aku sebel banget sama Satria. Sekarang Satria udah gak percaya sama aku, Tante. Kalau aku tadi lihat sama Satria, kalau sekarang tuh udah mulai bereaksi pas aku siram air keramat itu. Bel, ngapain sih ngadu tentang hal-hal yang nggak kayak gini? Aku aja bingung loh. Apa yang kamu lakuin tadi menurut aku udah nggak logis, Bel. Apa? Gak logis kamu bilang? Kamu tuh yang gak logis. Kamu lihat sendiri kalau sekarang tuh mulai bereaksi, berubah dia. Kayak mau terjadi sesuatu gitu pas aku udah siram air keramat itu. Apa yang bereaksi itu apa? Kamu lihat sendiri kan? Sekarang baik-baik aja. Ini tuh cuma sugesti, Bel. Kalau hubungan mereka kayak gini terus, mereka nggak akan bisa bersama. Gimana aku bisa balas dendam sama Rinaldi Wiratama? Aku harus cari cara agar mereka lebih dekat dan lebih banyak waktu bersama. Sat, menurut Mama, kalau kamu menilai Bella itu nggak logis, ya mungkin karena kamu nggak meluangkan waktu buat Bella. Menurut aku ini makin gak nyambung deh. Ini bukan soal nggak meluangkan waktu atau apa. Oh ya Bella, bukannya besok kamu ada jadwal photoshoot gitu kan sama Sonia Fashion, ya kan? Nah, kamu datang ke sana sama Satria aja. Pasti kalau nggak salah dia ngeluarin baju buat laki-lakinya. Nah, kamu bilang sama dia gimana kalau lakinya modelnya Satria aja. Kali aja juga nanti mereka akan mengeluarkan versi couple-nya, ya kan? To be honest, Sonia Fashion emang udah hubungin aku sih, Tante. Dan mereka katanya mau ngeluarin produk baju couple gitu. Dan dia juga nanya sama aku apakah aku mau photoshoot sama model laki-laki. Tapi nggak tahu deh, mereka belum make sure lagi ke aku. Apa aku coba tawarin Satria aja kali ya, Tante? Nanti aku ajuin deh dan aku nanya confirm ke mereka. Good. Bentar. Photoshoot? Kayak aku nggak nyaman deh hal-hal kayak gitu. Aku nggak biasa. Ingat aku ini polisi. Aku bukan model. Lagian setahu aku brand fashion pasti udah punya model pilihannya sendiri, nggak mungkin asal ambil. Aduh Satria, udah kamu tenang aja ya. Nanti aku yang urus semuanya dan aku yakin kok. Pasti mereka mau terima kamu karena kamu kan pacar aku. Easy peasy. Aku bisa gunain ini sebagai pembuktian hubungan aku di depan publik.
bisa kerja gak sih? Bisa kerja gak? Iya, Mak, Bu. Kerja ya, Mbak! Gak apa-apa, Mbak. Lihat kan? Nur ini bisanya cuma buang-buang waktu aja. Gimana kita mau kejar target? Hah? Bu, Ibu keterlaluan ya. Ibu nggak punya perasaan. Ini sama aja melanggar hak kita, Bu. Kamu berani melawan saya ya, Alia? Mohon maaf, Bu. Saya bukan bermaksud untuk melawan Ibu. Tapi ini sudah membahayakan kami dan ini keterlaluan, Bu. Saya bisa saja melaporkan ini ke om saya yang polisi. Jangan macem-macem kamu, Alia ya. Kamu akan terima konsekuensinya. Saya nggak takut, Bu. Karena saya tahu ini benar, Bu. Ibu sudah melanggar hak kami, Bu, sebagai karyawan. Ibu terlalu memforsir tenaga kami, Bu. Bahkan target yang Ibu berikan itu terlalu berlebihan. Kenapa kamu itu banyak protes ya, Alia ya? Hah? Selama saya bayar kalian, nggak ada yang boleh protes di sini. Lalu keamanan dan kenyamanan kami Ibu gak pikirin, Bu. Sudah berapa kali Bu saya komplain tentang colokan yang terkelupas ini. Dan lihat sekarang, Bu Nur yang kena untung tidak parah, Bu. Kerja di konveksi ini, dimanapun konveksinya, ini wajar-wajar aja terjadi seperti ini, ngerti kamu? Jangan ada yang berani ya ngomongin saya di luar. Saya akan bilang sama teman-teman saya yang di konveksi, jangan terima kalian untuk kerja di konveksi mereka. Ngerti kalian? Iya, Bel. Soalnya waktu itu kan kamu pernah bilang sama aku ya, kamu lagi nyari model cowok buat photoshoot couple sama aku. Kalau misalnya emang belum dapat, aku mau ngajuin pacar aku dong. Dia mau nih photoshoot couple bareng aku. Ya ampun Bella, thank you banget loh. Pas banget nih, aku lagi mau launching baju kafal untuk ke pasaran. Pokoknya kamu tenang aja ya, kamu besok tinggal datang aja ke tempat pemotretan biar aku yang siapin semuanya. Kamu jangan lupa bawa pacar kamu ya. Oke Bel, see you. Akhirnya aku punya kesempatan buat tampil mesra sama Satria. Aku akan pastiin foto promosi itu dilihat sama Sekar. Biar Sekar sadar kalau yang paling pantas sama Satria cuma aku. Bu, kenapa kok bisa kesetrum? Karena saya kurang hati-hati waktu mau nyolokin kabel mesin, terus. Ya udah kalau gitu tunggu sebentar ya. Saya ambil resepnya dulu. Misi Mbak. Mbak Nur, kenapa Mbak Nur bohong? Ini kan harusnya Bu Sonia tanggung jawab karena kecelakaan kerja. Alia, saya ini seorang janda, punya anak 2 yang harus saya tanggung. Makanya saya nggak berani bikin masalah sama Bu Sonia. Ya udah, tapi lain kali jangan ya Mbak. Jangan sampai karena kita mau membesarkan Sonia Fashion, kita jadi celaka Mbak. Permisi, kalian yang kerja di Sonia Fashion ya? Soalnya saya lihat dari seragam kalian, kapan nih produk terbarunya keluar? Oh, kemungkinan sesegera mungkin. Dan sepertinya akan memakai model yang bernama Bella Anastasia. Mungkin akan photoshoot dengan pacarnya nanti. Bella dan pacarnya? Apa mungkin yang dimaksud itu adalah Satria? Enggak. Jangan sampai Bang Jali tahu kalau aku masih mikirin Satria. Bisa panjang urusan. Ini ya Mbak resepnya Ibu. Terima kasih Sus. Senyum dong. Kamu lihat-lihatan sama aku dong. Pegang dong. Kalau hubungan mereka kayak gini terus, rencanaku buat hancurin keluarga Bella bisa berjalan mulus. Ya? Thank you. Ini artinya udah selesai kan? Aku balik ke kantor ya. Bentar, belum. Kamu temenin aku dulu ya, aku mau bikin video endorsement. Lagian kamu mau kemana sih buru-buru banget? Iya, tadi kan perjanjiannya cuma foto. Dan fotografernya juga bilang udah cukup. Dari awal kamu bilang cuma photoshoot kan? Kamu lupa ya? Aku ini polisi. Aku bukan model, aku nggak biasa dengan hal-hal kayak gini, Bel. Aku nggak punya waktu banyak. Iya udah ya, janji. Bentar aja kok, ya.
Sonya, ayo rekam-rekam. Iya ya. Dengan gesture kayak gini, fans aku pasti heboh menggosip. Aku berharap gosip itu akan sampai ke Sekar. Biar Sekar lebih paham gimana dalamnya hubungan aku sama Satria. Udah kan? Udah dong. Oke. Aku permisi. Ya ampun, videonya keren banget deh. Aku harus posting ini ke medsos. Aku yakin pesanan Sonia Fashion akan membludak kalau kayak gini caranya. Jangan lupa ya guys, nanti sore ada live sale launching koleksi baru Sonia Fashion di e-commerce kita. Don't miss it. Wah, PO yang masuk banyak banget ya. Sampai ribuan potong lagi. Kalau kayak gini terus, gue bisa cepet kaya nih. Kalau pesanan kita naik sampai 10 kali lipat, apa kita bisa ngerjainnya? Ya nggak bakal mungkin bisa lah mbak. Kita kan bukan mesin. Apalagi ini cuma konveksi kecil. Semuanya kerja. Kita dapat orderan banyak banget. Kalau perlu kalian lembur ya. Bu, dari awal kita selalu menjaga kualitas dan teliti di sini. Kalau ibu suruh buru-buru kayak gini, kualitasnya nggak mungkin bagus bu. Dan kalau ibu butuh banyak pesanan, saya saranin untuk tambah pegawai bu. Saya nggak mau tambah karyawan. Itu tandanya saya harus keluar uang lagi. Percuma dong saya pakai Bella, ha? Model terkenal. Saya nggak mau ya. Ini saatnya brand saya tuh naik. Ngerti kamu? Tapi bu, Nggak ada tapi-tapian. Kalian semua harus kerja target ya. kalau kayak gini nanti kita banyak dapat protes bu tentang kualitas. Kualitas? Siapa peduli sih? Ya palingan juga cuma beberapa orang aja kan yang komplain. Ya udah, yang penting kan mereka udah bayar. Jadi tolak aja pengembalian barangnya. Kalau misalnya ada yang komplain. Kalau gitu saya udah nggak mau kerja lagi di sini bu. Kalau kamu mau berhenti Alia, kamu nggak kasihan sama teman-teman kamu. Belum lagi ada yang tulang punggung keluarga yang harus nafkahin adiknya. Belum lagi Mbak Nur, yang janda. Mbak Nur ini harus nafkahin anaknya. Dan belum lagi ada orang tuanya yang sakit. Kamu tega Alia? Hah? Ya tapi apa boleh buat ya. Kalau emang kamu mau berhenti dari sini, ya terpaksa saya cari pegawai lain. Lagi pula ya, nanti saya juga akan kasih bonus tambahan. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau kamu nggak peduli, ya apa boleh buat. Saya akan cari karyawan lain. Semua tergantung di kalian. Kalau mau kerja, kerjain sekarang dan kejar targetnya. Ya semuanya jangan males-malesan ya, target kita belum tercapai. Nur, kamu kerjain bener. Bu, Nur kasihan kecapean. Ini konveksi saya ya. Saya nggak mau karyawan saya ini males-malesan kayak gini. Ngerti kamu? Tapi ini udah jam makan malam bu. Beri kami istirahat. Gak ada makan malam dan gak ada istirahat ya. Kalau targetnya belum terpenuhi, kerja yang benar. Kerja. Ini juga nih, gak ada ngantuk ya. Aku capek banget. Aku harus pulang mengurus keluarga. Aku juga sama, tapi gimana lagi? Target kita belum tercapai sampai larut malam gini. Kalau dikerjain besok, bisa diomelin sama Bu Sonya. Ada tangan kita dipukul lagi nanti. Kasihan sekali mereka. Apalagi mereka ibu-ibu punya tanggungan di rumah. Ibu-ibu, kalian pulang aja nggak apa-apa. Biar saya yang lanjutin kerjaan kalian. Gak usah Alia, gak apa-apa. Gak apa-apa bu, keluarga kalian menunggu di rumah. Sedangkan saya kan nggak ada. Jadi saya yang lanjutin kerjaannya nggak apa-apa. Yaudah yuk. Makasih ya Alia. Ayo. Udah. Kasih ya Alia ya. Kasih ya. Hati-hati ya bu.
ada sih? Alia, bangun. Bangun kamu. Kemana semuanya? Bu, ini udah jam 2 pagi. Mereka juga punya tanggung jawab di rumah, Bu. Saya yang suruh mereka pulang. Saya nggak suka ya Alia. Kamu bikin keputusan sendiri kayak gini. Ya udah kalau gitu kamu nggak usah tidur, kamu kerjain semuanya. Saya yang akan mandorin kamu di sini. Tapi Bu, saya apa? Ngantuk kamu. Alia. Tolong, security, tolong. Ya Bu, ada apa Bu? Pak, tolong cek Alia. Mbak Alia, bangun Mbak Alia. Mbak. Sudah tidak bernapas. Bu, maaf Bu, saya sudah raba nadinya, tidak berdenyut Bu. Sepertinya Mbak Alia sudah meninggal. Apa Pak? Alia meninggal? Iya Bu. Kenapa Mbak Alia bisa begini ya Bu? Pak, saya juga nggak tahu. Tadi saya udah nemuin Alia, udah kesetrum. Alia! Ponakan saya kenapa, Mbak? Maaf Pak, Alia sebenarnya lagi kejar target di konveksi. Dan saya nemuin Alia itu udah kesetrum. Alia. Ini yang meninggal siapanya Mas Jovi? Keponakan saya, Sus. Saya turut berduka cita ya Mas. Mas Jovi yang tabah. Saya mau bawa ponakannya Mas Jovi ke kamar jenazah ya. Mau dipindahkan. Bisa bantu saya Mas? Suster, saya minta jenazah ponakan saya di visum. Karena selama ini saya tahu dia orangnya teliti. Gak mungkin dia meninggal karena kesetrum. Iya Mas Jovi. Halo Pak, kalau misalnya ada yang nanya tentang kematian Alia, kamu bilang aja dia kesetrum ya. Alia kamu di mana? Kenapa aku mati? Bang, itu pasti Alia. Dia lagi nangis, mempertanyakan kematiannya, Bang. Kematiannya dipenuhi dendam yang sangat besar. Lu tahu kan, arwah yang gentayangan dan penuh dengan kemarahan. Itu artinya dalam hidupnya ada yang belum kelar. Bisa jadi dia matinya dibunuh. Siapa Bang yang tega ngebunuh Alia sampai dia semarah ini? Suster Sekar, gimana Sus? Apa jenazah Alia sudah boleh dibawa pulang? Sudah Mas Jovi. Tapi ini Mas, saya mau kasih dulu hasil visumnya Alia. Silakan dicek.
Aneh. Katanya Alia meninggal karena kecelakaan kerja. Kenapa ada bekas luka memar? Iya Mas Satria, sepertinya ada penganiayaan Mas sebelum Alia meninggal. Alia. Maafin Om ya Alia. Om belum bisa jagain kamu. Om janji akan mengusut kasus kematian kamu sampai tuntas, Alia. Suster Sekar. Maaf ya Mas, saya baru bisa hadir ke pemakaman. Makasih Suster Sekar. Udah nyempetin datang ke sini. Sekali lagi saya turut berduka cita ya Mas. Keluarga yang lain datang juga ke pemakaman nggak Mas? Alia adalah anak dari sepupu saya di kampung. Orang tuanya sudah meninggal. Alia di sini ikut saya. Saya yang membantu membiayai dia sekolah sampai dia tamat SMA Tata Busana. Alia sangat ingin menjadi desainer terkenal. Tapi sekarang semua impiannya nggak akan pernah terwujud lagi, Sus. Perpisahan karena kematian itu emang sangat menyakitkan Mas. Tapi kita nggak boleh nyalahin takdir. Itu kan temennya Alia yang waktu di rumah sakit. Kok belagatnya mencurigakan banget ya? Kalau kayak gini caranya, omset 100 juta per bulan bisa cepet kaya nih aku. Bu, saya telat. Kamu tuh niat kerja gak sih? Kok jam segini baru datang? Saya baru habis menghadiri pemakaman Alia. Setidaknya dia pernah kerja di sini. Jadi seharusnya kita semua datang ke sana, Bu. Kamu tuh nggak usah sok ngatur-ngatur dan nggak usah sok baik ya. Saya itu bos di sini. Dengar kamu? Hah? Kalau yang udah mati ya udah biarin aja. Kerjaan juga masih banyak. Target juga belum terpenuhi. Iya, Bu, maaf. Tunggu. Nih, uang gaji kamu dan teman-teman kamu tuh. Ada bagusnya juga sih Alia mati. Jadi aku nggak perlu lagi bayar gajinya. Ditambah aku bisa klaim desain baju Alia sebagai desain original bikinan aku. Maaf, Bu. Kok cuma 300? Kemarin Ibu janjinya 500 per minggu. Ditambah lemburan 30.000 per malam. Dengar ya Mbak Nur. Itu tuh khusus Alia, bukan untuk kalian. Kalian lihat deh konveksi-konveksi lain. Masih untung saya kasih segitu. Yang lain tuh udah pada bangkrut, kamu ngerti nggak? Kalau kamu dan teman-teman kamu nggak terima kerja di sini dengan upah segitu, ya udah minggat sana. Nggak usah kerja lagi di sini. Kerja juga nggak becus kok. Sana. Ini sih, Bu. Nggak ada taksi lewat. Ini ojek online juga nggak dapet lagi. Mana sih? Mas Satria, ngapain sih kayak gitu? Ngapain sih kayak gitu? Kamu yang ngapain?
Kasih perhatian ke semua orang. Bisa gak? Jaga hati, jaga sikap, jangan centil sama cowok lain. Maksud Mas Satria? Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Aku tuh lihat ya, kamu ngasih perhatian lebih ke Jovi. Kamu tepuk-tepuk bahunya, kamu tenangin dia. Modus. Ya ampun Mas, itu Mas Jovi kan lagi berduka. Ya wajar dong kalau saya tenangin dia. Kalau saya nggak ada maksud apa-apa kok. Satria aja terlalu berlebihan. Tenangin orang itu kan bisa pakai kata-kata. Nggak harus ditepuk-tepuk, dibelai-belai. Nanti kalau Jovinya baper suka sama kamu dan dia menganggapnya perhatian kamu itu lebih, gimana? Ya mungkin kayak gitulah. Mas Satria aja foto berdua sama Bella, dipeluk-peluk Bellanya. Ada nggak saya komplain? Apa? Sekarang mau alasan apa? Nggak bisa jawab kan? Oh, jadi kamu memendam rasa cemburu. Kamu tuh ternyata nggak nyaman ngelihat aku dipeluk Bella. Males banget, buang-buang energi banget cemburu. Cemburu. Enggak. Mana bisa aku ngaku cemburu? Nanti kalau Bang Jali denger malah ngomel. Aku nggak boleh baper lagi sama Satria. Sekarang, please, kuatin hati kamu. Aku tahu kok, pasti kamu lagi nunggu ojek online. Terus lama nggak dapet daftar karena kamu harus ke rumah sakit, ya kan? Aku anterin aja yuk. Saya akan minta dia sekali. Udah hilang pacarnya ini. Suka gengsi. Ini loh, penawaran aku berlaku cuma 1 kali. Kalau ditolak, ya bisa jadi ini jok belakang sama helm pakai cewek lain. Ya, siapa tahu ntar di depan ada suster lagi yang lagi nunggu ojek online. Baik, silakan duduk. Iya. Repot-repot sampai kesini, ada apa sih? Gue mau ngucapin terima kasih nih sama lo. Karena lo udah jadi model gue sama pacar lo, jadi penjualan gue tuh makin melonjak loh. Wah, congratulations ya, gue ikut seneng kalau gitu. Oh ya, ini gue ada dress buat lo. Ya ampun, thank you ya. Nanti kayaknya mau gue pakai deh buat dinner sama Satria. Wah, kalau misalnya yang pakai Bella terus habis itu dilihat fansnya, pasti bakalan banyak yang kepengen dan pesen nih. Oh ya Bel, kayaknya gue nggak lama ya, soalnya takut mengganggu kerjaan lo. Ya udah. Okay, bye Bel. Thank you so much ya. Ya. Bye. Bye.
jelek banget sih bajunya. Baju macam apaan nih? Jahitannya kelihatan gak rapih, buru-buru, bahannya juga panas. Gatel aku pakai baju kayak gini. Banget. Bel? Kamu ngapain? Ini mau aku buang tante, habisnya jelek banget kualitasnya, aku bisa gatel-gatel kalau pakai ginian. Lebih baik jangan dibuang. Tante punya rencana gimana kalau kita bikin Citra Sekar jelek karena baju itu. Caranya gimana? Sini, Tante punya ide. Permisi, Mas Satria. Loh, Ibu Sonya. Silakan duduk. Oh ya. Maaf, ada keperluan apa ya? Saya kesini bawa bingkisan kecil. Tolong diterima ya. Ya, karena Mas Satria itu udah jadi brand ambassador saya dan juga Bella. Jadi pesanan saya tuh jadi banyak banget loh, Mas. Makasih banyak ya. Tolong dipakai ya bajunya. Kebetulan saya lihat baju Mas Satria lagi agak sobek. Tolong segera dipakai ya. Ya. Kebetulan saya emang tadi ada robek sedikit. Kalau gitu, biar saya coba. Loh, Jok, kok lo masuk kantor sih? Bukannya lo dikasih cuti sama komandan ya? Iya, Bay. Tapi gua rasa ada yang janggal soal kematiannya Alia. Gua harus selidiki kasus kematian Alia. Gawat. Kalau sampai kepolisian mau mengusut kasus Alia, kenapa polisi masih nggak percaya sama penjelasanku kalau kematian Alia itu karena kecelakaan kerja? Aku harus ngecek semuanya ruang penjahit. Jangan sampai ada bukti yang mengarahkan ke aku. Usahaku lagi naik saat ini. Jangan sampai jatuh gara-gara masalah ini. Bu Sonya. Bu Sonya, tunggu. Jok, tahan. Kenapa sih lo? Bu Sonya ngapain datang ke sini? Ya nggak tahu juga gue. Tadi sih ngobrol sama komandan. Gue curiga sama Bu Sonya. Sepertinya dia menghindari gue banget. Gue juga masih penasaran sama dia. Pada saat pemakaman Alia, gak ada satupun teman kerja Alia yang datang. Termasuk bosnya. Lo boleh juga. Tapi kecurigaan lo itu harus mendasar. Nggak boleh lo main asal tuduh gitu aja. Iya. Makanya gue mau menyelidiki tempat kerja Alia. Oke, kalau gitu. Oke. Sepertinya ada penganiayaan Mas sebelum Alia meninggal. Aku harus pastiin ini ke Suster Sekar. Kamu marah gara-gara saya tuh nggak sengaja numpahin kopi ke kamu gitu? Oke, saya minta maaf, tapi nggak perlu juga ya kamu dorong saya tuh. Atau kamu itu mau balas dendam ya sama saya gara-gara saya tuh nggak ngizinin kamu deket-deket sama Satria? Padahal saya tuh kesini mau mewakili Bella. Bella mau minta maaf karena dia tempo hari itu udah numpahin air ke kamu. Saya nggak pernah dorong Bu Astari. Bu Astari yang kepleset sendiri. Saya juga nggak dendam. Padahal Bu Astari udah ngotorin baju saya. Tante, ini ada apa sih? Kenapa sih Sekar nggak mau nerima permintaan maaf aku? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu ya, Bel. Kalau kamu minta maaf, saya pasti maafin kok. Asalkan kamu nggak ingkar sama maaf kamu sendiri. Ya aku juga serius kok minta maaf sama kamu. Kalau nggak ngapain aku capek-capek datang ke sini buang-buang waktu aku aja. Nih, buktinya. Ini sebagai tanda permintaan maaf aku buat kamu. Dan setelah ini, jangan lagi kamu gangguin Satria. Di antara kita nggak ada urusan lagi. Oke? Ayo, Bel. Suster Sekar.
Kok bajunya kotor gitu? Iya mas, tadi ada orang nggak sengaja numpahin kopi. Oh iya Sus, saya mau bicara sebentar. Ini soal Alia. Iya boleh mas Julfi, tapi saya ganti baju dulu ya mas. Silakan Suster.